Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelompok 5, 6, 7, dan 8. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan presentasi dari kelompok 7. Selawat serta salam semoga senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman Zahiriyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya Nafadila Ramadhani sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kami dengan judul program Buku Saku Aksara Jawa, Solusi Inovatif Atasi Gagap Aksara Jawa dengan bidang kegiatan PKM Kewirausahaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Andisa Dewi Mirnasari, 2 Nurdina Tamelia, 3 Nafadila Ramadhani, 4 Vita Astuti, dan yang terakhir yaitu Lailatul Sofiana. Sebelum memulai presentasi, akan saya bacakan pembagian dari bab yang akan dibacakan oleh presentator. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Nurdina Tamelia. Bab 2 gambaran umum rencana usaha akan dibacakan oleh Lailatul Sofiana. Bab 3 metode pelaksanaan akan dibacakan oleh Andisa Dewi Mirnasari dan Vita Astuti. Dan yang terakhir yaitu daftar pusaka, lampiran beserta luaran dari PKM akan saya bacakan. Langsung saja kepada teman saya yang bertugas yaitu Mbak Nurdina Tamelia, saya persilahkan. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia yang memiliki beragam tradisi dan kebudayaan. Salah satu contoh kebudayaannya adalah aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan tulisan yang dipakai orang Jawa pada zaman dahulu, hingga sekarang juga masih dibudayakan. Budaya tulis aksara Jawa biasanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta, di mana kedua kota tersebut merupakan pusat budaya Jawa. Selain berupa aksara, sesuatu yang lazim dan menjadi ciri khas dari masyarakat di Pulau Jawa yaitu pemakaian bahasa Jawa. Wakil Abdullah 1996 menyebutkan bahwa penutur bahasa Jawa tersebar hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Namun, di zaman yang modern ini, banyak kaum muda yang bahkan hampir seluruh masyarakat Jawa yang gengsi mempelajari dan menggunakan bahasa Jawa serta aksara Jawa. Untuk menjaga kelestarian salah satu kebudayaan Jawa, yaitu aksara Jawa, maka kami akan mencoba memberikan solusi dengan membuat produk buku saku aksara Jawa. Bab 1 pendahuluan 1.2 yaitu calon konsumen. Calon konsumen untuk buku saku aksara Jawa ini sangat luas, karena buku saku ini dapat digunakan hampir semua kalangan yang tersebar di Pulau Jawa dan sekitarnya, seperti 1. Siswa-siswi sekolah dari berbagai tingkatan, yang kedua mahasiswa, 3. Guru atau dosen, khususnya bagi pengajar bahasa Jawa untuk menunjang proses pembelajaran, 4. Masyarakat Jawa, yang kelima, masyarakat luar Jawa, meliputi masyarakat luar Jawa yang ingin mempelajari aksara Jawa. Baik, terima kasih Mbak Nurdina atas penyampaian materinya. Untuk bab 2 gambaran umum rencana usaha kepada Mbak Lailatul Sofiana, waktu dan layar saya persilahkan. Bab 2 gambaran umum rencana usaha. 2.1 kondisi umum lingkungan. Gagasan menciptakan kegiatan usaha buku saku aksara Jawa merupakan salah satu barang yang sangat diperlukan untuk proses pengenalan dan pembelajaran tentang aksara Jawa saat ini di Kota Solo sangat besar. Seiring dengan berkembangnya zaman, aksara Jawa mulai terlupakan dan sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut, maka diterbitkannya buku saku aksara Jawa dengan desain buku yang unik agar menarik para konsumen.
2.2 Peluang pasar. A. Analisis pesaing. Pesaing produk kami adalah buku-buku aksara Jawa seperti kamus, buku modul. Namun di samping itu, ada kekuatan dari produk kami yaitu ukuran kecil yang sehingga praktis untuk dibawa. B. Bauran pemasaran atau variabel pemasaran, meliputi produk, harga, tempat pemasaran, dan promosi. 2.3 Analisis biaya. Jika dalam 1 bulan mampu membuat sekitar 20 buku saku aksara Jawa, maka dalam waktu 1 tahun dapat memproduksi kurang lebih 240 buku saku aksara Jawa. Harga buku saku aksara Jawa yang ditawarkan adalah 20.000 per bukunya. Hasil penjualan 1 tahun, 240 buku dikali 20.000 sama dengan 4.800.000. Keuntungannya, harga penjualan dikurangi biaya operasional. Baik, terima kasih Mbak Lalatus Sofiana atas penyampaian materinya. Untuk bab 3 metode pelaksanaan, saya persilahkan Mbak Anissa sebagai pembawa materi yang pertama, dilanjut dengan Mbak Vita. Saya persilahkan. Bab 3, metode pelaksanaan. 3.1, teknik pembuatan produk. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain, untuk alatnya ada cutter, gunting, dan staples. Untuk bahannya ada kertas cover dan juga kertas HVS ukuran F4. Kedua, membuat desain produk mulai dari halaman cover, isi buku, hingga susunan kalimat sebagai bagian inti sebuah buku. 3. Mencetak rancangan produk pada kertas sesuai fungsinya. Kertas cover untuk bagian cover buku, dan kertas HVS untuk bagian isi buku. 4. Setelah mencetak produk, membentuk sekumpulan kertas tersebut menjadi sebuah buku dengan staples dan dirapikan menggunakan cutter atau gunting. Terakhir, finishing dan pengecekan produk. Tiga titik dua, teknik pengemasan produk. Yang pertama, produk yang dikemas yaitu produk dengan jumlah lebih dari 1 buku. 2. Kemasan produk menggunakan plastik wrapping buku. 3. Apabila pembelian produk kurang dari 5 buah, maka dijual dengan sistem eceran atau tidak dikemas dalam bentuk packing. Next. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya Mbak Vita, silahkan melanjutkan bab 3 metode pelaksanaan. Baik, selanjutnya yaitu 3.3. Teknik pemasaran. Teknik pemasaran tersebut terdiri dari 1. Produk. Dalam produk nanti meliputi segmentasi pasar, target pasar, posisi produk, dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu harga masing-masing produk. Harga dari masing-masing produk kami ini nanti yaitu 20.000 per produk atau per buku. Yang ketiga yaitu lokasi. Usaha ini direncanakan akan berlokasi di daerah setempat tempat tinggal kami, karena situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk meminimalisir agar tidak terjadinya kerumunan. Dan yang keempat yaitu promosi. Next, ya. Selanjutnya yaitu 3.4 atau tahapan maupun prosedur pelaksanaan PKM. Yang pertama, menentukan jenis PKM yang akan dilaksanakan. Kedua, mengetahui jenis PKM yang akan dipilih, kemudian menentukan dan mengumpulkan ide untuk produk yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu mulai menyusun proposal PKM. Keempat, menyusun rancangan produk. Kelima, proses produksi. Dan yang keenam yaitu pemasaran secara langsung dan tidak langsung atau via online. Baik, terima kasih Mbak Vita atas penyampaian materinya. Dan yang terakhir yaitu bagian daftar pustaka, lampiran, dan juga luaran dari PKM.
Daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun proposal PKN kami antara lain seperti yang telah terlihat, ada beberapa jurnal atau karya ilmiah dari beberapa sumber, dan juga dari buku Bahasa Jawa Kuno karangan Profesor Dr. Wahid Abdullah dan juga Dr. Anda Sri Lestari Handayani. Selanjutnya yaitu lampiran buku. Ada lampiran biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Lampiran kedua yaitu justifikasi anggaran kegiatan, dan yang lampiran ketiga susunan organisasi dan kegiatan, dan lampiran keempat yaitu surat pernyataan ketua. Untuk keluaran dari proposal kami antara lain laporan kemajuan, laporan akhir, produk wirausaha yaitu buku saku tersebut, dan artikel ilmiah yang menunjang kami dalam menyusun proposal kami. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Dalam sesi tanya-jawab ini akan kami bagi menjadi 2 sesi, yang mana pada sesi pertama ada 5 orang penanya, dan sesi kedua ada 5 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan melalui kolom chat atau dengan raise hand. Terima kasih. Baik, kepada Mas Kartika Lewisa, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Nafa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartika Lewisa, NIM K4221083. Sini saya ingin bertanya, di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, apakah dengan adanya buku saku tersebut bisa meningkatkan minat baca seorang pelajar? Bukankah pelajar zaman sekarang lebih gemar membaca melalui media digital? Lalu, bagaimanakah cara Anda untuk meningkatkan minat generasi muda dalam membaca buku non-digital seperti buku saku dari kelompok Anda tersebut? Terima kasih. Baik, Mas Kartika, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda tersebut. Memang benar di zaman yang serba digital saat ini, juga merubah cara membaca masyarakat pada umumnya dan khususnya pada generasi muda. Banyak faktor yang menyebabkan, salah satunya yaitu karena ada pemikiran bahwa buku yang akan dibacanya mengandung banyak kumpulan-kumpulan kalimat dan bahkan paragraf yang membuat si pembaca malas untuk membaca karena beranggapan bukunya terlalu banyak tulisannya seperti itu. Namun, di dalam buku saku ini bukan didominasi dengan tulisan-tulisan yang bisa menjadi faktor pembaca untuk malas membaca buku saku ini. Akan tetapi, buku saku ini dibuat dengan metode Iqra. Jadi, lebih banyak untuk praktik daripada teorinya. Jadi, diharapkan pengguna buku saku ini nanti bisa tertarik karena buku ini belum pernah ada sebelumnya dan isi serta metodenya pun juga bukan seperti buku bacaan pada umumnya, melainkan didominasi dengan praktik dan belajar aksara Jawa bagi mereka yang ingin bisa membaca dan menulis aksara Jawa. Seperti itu, Mas Kartika, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Mbak Nafa, sudah sangat cukup. Baik, terima kasih Mas Kartika. Selanjutnya yaitu Mas Nabil, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kan sekarang ada beberapa jenis font yang digunakan dalam penulisan aksara Jawa digital yang berbeda dengan penulisan aksara Jawa manual. Font jenis apakah yang akan dipakai? Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nabil. Saat ini jumlah font yang digunakan dalam penulisan buku saku aksara Jawa ada 2. Jenis font yang digunakan adalah font Arial dan font Hanacaraka. Font Arial digunakan dalam menjelaskan aksara Jawa yang terdapat dalam buku saku, sedangkan font Hanacaraka sendiri digunakan untuk menulis aksara Jawa. Font Hanacaraka yang bisa didapat di-download melalui Google, lalu ditambahkan dalam font di Word atau mengganti keyboard dengan font Hanacaraka dari aplikasi Go Keyboard. Terima kasih. Bagaimana Mas Nabil, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurdina dan Mas Nabil. Selanjutnya yaitu Mbak Raihan Regina, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Raihan Regina Putri, NIM K421061, ingin bertanya pada kelompok 7, apa keunggulan dan kekurangan dari produk Anda? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Raihan. Untuk keunggulannya, bentuk buku saku kami itu sederhana dan praktis, dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja, karena buku saku aksara Jawa ini mudah dibawa, desainnya menarik, isiannya lengkap, dan juga harganya terjangkau. Sedangkan untuk kelemahannya, di zaman sekarang ini kan teknologi sudah berkembang pesat, apa-apa serba digital, sehingga eksistensi buku di masyarakat itu terlihat kurang menarik. Sebagian masyarakat menganggap belajar menggunakan buku itu akan lebih membosankan daripada belajar menggunakan media digital. Selain itu, proses pencetakan buku juga memakan waktu yang lumayan lama. Begitu, Mbak. Bagaimana Mbak Raihan, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Raihan dan Mbak Anissa. Selanjutnya kepada Mbak Ayu Bunga, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Ayo Bunga Muda 017 izin bertanya. Juga bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut? Mohon maaf Mbak Ayu, apakah pertanyaannya bisa diulangi atau bisa ditulis melalui kolom chat? Baik, apakah suara saya bisa terdengar? Sudah bisa Mbak, silahkan. Oh ya, baik, terima kasih. Saya Ayu Bunga Mutiara Sari dengan NIM K42211017. Izin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi program ini nanti dan juga bagaimana menyelesaikan tantangan yang dihadapi nantinya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Bunga. Tantangan yang kita hadapi yaitu di era sekarang ini apa-apa serba digital, dan untuk minat baca maupun literasi pembaca sendiri justru sangat rendah. Nah, itulah yang mungkin menjadi tantangan yang harus kami hadapi terkait dengan bagaimana cara agar buku ini nanti dapat meningkatkan dan menumbuhkan literasi maupun minat baca masyarakat. Nah, untuk mengatasinya, kami akan menciptakan buku aksara Jawa ini yang dimana masih jarang atau mungkin belum pernah kita temukan di daerah sekitar kita, dengan mendesain buku aksara Jawa tersebut menjadi buku saku yang nantinya akan efisien bila digunakan, dan pastinya hal tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Dan di dalamnya nanti kami juga akan memberikan ilmu maupun materi-materi terkait aksara Jawa, dan kami juga akan melakukan pemasaran buku aksara ini melalui media sosial, sehingga para pembaca akan mudah untuk mengetahui informasi tersebut. Dan dengan inovasi maupun cara tersebut, tentunya kami berharap semoga dapat meningkatkan minat baca atau paling tidak untuk meminimalisir terjadinya pemerosotan minat baca pada masyarakat. Begitu Mbak Ayu.
Bagaimana Mbak Ayu Bunga? Apakah jawabannya sudah jelas atau perlu diulangi? Kepada Mbak Vita, saya mohon untuk mengulangi jawabannya tadi karena terdengar seperti putus-putus. Terima kasih. Baik Mbak Nafa, saya ulangi sekali lagi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Bunga, yaitu tantangan yang kita hadapi terkait dengan proposal yang kami buat ini. Tantangan yang kita hadapi yaitu di era sekarang ini apa-apa serba digital dan untuk minat baca maupun literasi pembaca sendiri justru masih sangat rendah. Nah, itulah yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi terkait dengan bagaimana agar buku ini dapat meningkatkan dan menumbuhkan literasi maupun minat baca masyarakat. Nah, untuk mengatasinya sendiri, kami akan menciptakan buku aksara Jawa ini yang dimana masih jarang atau mungkin belum pernah kita temukan di daerah sekitar kita dengan cara mendesain buku aksara ini menjadi buku saku yang nantinya akan efisien bila digunakan. Dan pastinya hal tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Dan di dalamnya nanti, kami akan memberikan ilmu maupun materi-materi terkait aksara Jawa. Dan kami juga akan melakukan pemasaran buku aksara ini melalui media sosial sehingga pembaca akan mudah mengetahui informasi tersebut. Dan dengan inovasi maupun cara tersebut, tentunya kami berharap semoga dapat meningkatkan minat baca atau paling tidak untuk meminimalisir terjadinya kemerosotan minat baca pada masyarakat. Begitu, Mbak Ayu, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Mbak Vita dan Mbak Ayu. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu melalui kolom chat dari Mbak Diana Nabila, izin bertanya, siapa yang menjadi sasaran dari buku aksara Jawa tersebut dan bagaimanakah cara memasarkannya? Baik, untuk teman saya yang ingin menjawab, saya persilahkan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Untuk calon konsumen, buku saku aksara Jawa ini sangat luas, karena buku saku ini dapat digunakan di hampir semua kalangan yang tersebar di Pulau Jawa dan sekitarnya. Seperti 1. Siswa-siswi sekolah meliputi siswa-siswi SD, SMP, SMA atau SMK, baik sekolah negeri maupun swasta. Yang kedua, mahasiswa meliputi mahasiswa dari tingkat universitas atau institut atau sekolah tinggi baik negeri maupun swasta. 3. Guru atau dosen, khususnya pengajar bahasa Jawa untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, masyarakat Jawa, meliputi masyarakat umum yang terdiri dari orang tua, pegawai, muda-mudi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, masyarakat luar Jawa, meliputi masyarakat luar Jawa yang ingin mempelajari aksara Jawa. Untuk pemasarannya, karena terkendala oleh adanya pandemi seperti saat ini, maka pemasaran produk buku saku dilakukan secara online melalui media sosial. Namun, bukan hanya dipasarkan secara online, buku saku ini juga dipasarkan secara langsung melalui masyarakat sekitar rumah kita masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Nana. Bagaimana Mbak Diana, apakah jawabannya sudah cukup? Baik, terima kasih Mbak Diana. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab yang kedua, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan melalui kolom chat atau dengan raise hand. Terima kasih.
Baik, yang pertama dari kolom chat ada Mas Gagah. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, bagaimana metode penggunaan atau metode pengajaran dari buku saku aksara Jawa tersebut? Terima kasih. Baik, Mas Gagah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, untuk metode penggunaan atau metode pengajaran pada buku saku ini adalah seperti metode Iqra. Pada umumnya, Iqra itu terdiri dari berbagai tingkatan, seperti Iqra 1, yaitu paling dasar tingkatannya, lalu Iqra 2, dan seterusnya yang tingkatannya lebih tinggi, dan bisa dibilang praktiknya lebih bervariasi dari Iqra pertama. Sama seperti di buku saku nanti, jadi nanti di awal bab atau bisa dibilang jilid 1, hanya diperkenalkan dengan huruf-huruf aksara Jawa, aksara murda, aksara angka, rekan, dan lain-lain. Lalu di jilid 2 dan seterusnya akan lebih tinggi lagi tingkatannya dengan model yang lebih bervariasi lagi karena diikuti oleh sandangan seperti itu. Apakah sudah cukup jawabannya, Mas Gagah? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gagah. Selanjutnya, Mbak Vera Meliana, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Vera Meliana, NIM K422173, izin bertanya, adakah hal menarik dari buku saku aksara Jawa tersebut? Jika ada, apakah hal yang menarik yang bisa membuat orang berkemauan untuk membaca dan mempelajarinya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vera Meliana. Ya, tentunya ada hal menarik dari buku saku aksara Jawa ini. Buku ini didesain seperti buku saku yang tampilannya lebih kecil dan memudahkan para pengguna untuk menggunakan dan lebih efisien bila dibawa kemanapun ketika belajar. Dan tentunya di dalam buku ini nanti terdapat materi-materi yang mudah dipahami dan didesain secara menarik sehingga pembaca tidak mudah bosan. Begitu Mbak Vera, apakah sudah cukup? Bagaimana Mbak Vera, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vera dan Mbak Vita. Selanjutnya yaitu Mbak Widya, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Meriana Widyasari, NIM K4227, izin bertanya. Untuk bentuk buku itu kira-kira ukuran berapa ya, Mbak? Sama untuk isinya apakah hanya mengenai aksara Jawa saja atau dilengkapi dengan berbagai materi terkait bahasa Jawa lain? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Meriana. Jadi untuk ukuran buku, sekitar satu kertas ukuran F4 dibagi menjadi 6 bagian dengan jumlah halaman kurang lebih 150 lembar. Untuk isinya kami mengutamakan praktik daripada teori, jadi materi di dalam buku ini lebih sedikit dibandingkan dengan praktik aksara Jawa, yang meliputi aksara legena beserta 20 huruf pasangannya, 8 huruf utama aksara murda dan pasangannya, 5 huruf vokal mandiri aksara suara, 5 huruf tambahan aksara rekan serta pasangannya, sandangan sebagai pengatur vokal, tanda baca, tanda pengatur penulisan, dan aksara angka. Bagaimana Mbak Widya, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya dan Mbak Lailatul Sofiana. Selanjutnya dari Mbak Rika, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, Mbak Rika sudah menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Jika dilihat pada masa sekarang, minat baca pada masyarakat berkurang. Bagaimana jika buku saku gagap aksara Jawa tidak memberikan efek positif untuk mengembangkan minat baca masyarakat?
kepada teman saya. Apabila ingin jawab, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rika. Buku saku aksara Jawa pasti akan memberikan dampak positif bagi pembaca. Karena buku saku sendiri dirancang atau disusun dengan desain yang menarik dan isinya pun mudah untuk dipelajari dan difahami. Penjelasan yang diberikan sangat jelas, bahkan disertai dengan contoh. Dan buku saku ini lebih banyak untuk latihan-latihan menulis atau membaca. Maka para pembaca tidak akan kebingungan ketika ingin menulis atau membaca teks. Bagaimana Mbak Rika, apakah jawabannya sudah cukup? Baik, terima kasih Mbak Rika dan Mbak Nurdina. Selanjutnya yang terakhir ada dari Mbak Octavia, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik Mbak, saya Octavia Luciana Putri, NIM K4221057, izin bertanya, mengapa buku saku aksara Jawa menjadi solusi yang inovatif dibandingkan dengan media pembelajaran aksara Jawa yang lain? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Octavia. Jadi data UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang saja yang rajin membaca buku. Kami memilih produk buku saku salah satunya dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, serta melestarikan dan menjaga eksistensi aksara Jawa agar tidak punah. Melalui buku saku ini kami juga mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, agar selalu mencintai kebudayaannya sendiri, salah satunya kebudayaan aksara Jawa. Jadi buku saku ini bisa menjadi solusi yang inovatif untuk meningkatkan minat baca dan mengatasi buta aksara Jawa. Begitu Mbak. Bagaimana Mbak Octavia, apakah sudah cukup? Sudah Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Octavia dan Mbak Anissa. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5, 6, 7, dan 8 yang telah datang ke presentasi kami. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan kami memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan atas presentasi dari kelompok 7 tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.